Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Wahyu Puji Astuti dengan NIM 201100002644 dari Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya tentang soal UAS mata kuliah kepemimpinan, yaitu mengenai program studi mengapa prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam tidak bisa mencapai target seperti prodi manajemen. Dan saya akan memberikan alasan yang logis dan juga buatlah masukan harusnya bagaimana agar kedua prodi tersebut dapat mencapai target seperti prodi manajemen. Baik, saya akan mulai, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih prodi manajemen, yaitu jurusan manajemen atau prodi manajemen adalah jurusan yang mempelajari ilmu pengelolaan bisnis seperti pengembangan strategi, pembuatan rencana, prosedur dalam bisnis, pemasaran, perekrutan, sumber daya manusia, hingga keuangan. Di prodi ini kita juga akan dikenalkan dengan ilmu pengantar teknologi informasi, mengingat pada saat ini hampir semua perusahaan atau semua lapangan kerja sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Maka dapat dikatakan di prodi manajemen ini yaitu merangkap semua kemampuan ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai ketika kita berada di lapangan kerja nanti, berada di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang metode pencatatan serta penyusunan laporan keuangan untuk membantu pemangku kepentingan di dalam pengambilan keputusan. Jurusan akuntansi adalah prodi atau peminat yang dekat sekali dengan angka, terutama semua yang terkait dengan keuangan. Walaupun begitu, mahasiswa jurusan akuntansi tidak hanya belajar mengenai cara menghitung, tetapi juga mengenai manajemen, sistem informasi, perpajakan, sampai pengauditan. Dalam konteks ini, kita tetap mempelajari ilmu general seperti yang dipelajari di ilmu manajemen, tetapi dalam prodi akuntansi kita juga mempelajari angka-angka dan lebih intens dalam mempelajari terkait keuangan, mempelajari laporan keuangan, laporan laba rugi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu apa sih jurusan ekonomi Islam? Di jurusan ini kita dapat mempelajari subjek-subjek yang kurang lebih sama seperti jurusan ekonomi yang lain seperti manajemen ataupun akuntansi pada umumnya, yaitu misalnya pengelolaan sumber daya, kajian prinsip-prinsip ekonomi baik mikro ataupun makro, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ekonomi Islam di sini kita juga mempelajari tentang Islam sebagaimana judulnya, yaitu ekonomi Islam. Tentu ada beberapa mata kuliah yang berpedoman atau bersumber dari agama atau ketentuan Islam seperti perbankan syariah, seperti mata kuliah lain yang melibatkan agama dalam proses mengajar dan belajar. Nah, sekarang kita ke intinya yang tadi dikatakan, mengapa banyak si peminat manajemen yang meminati prodi manajemen
daripada akuntansi dan ekonomi bisnis. Saya akan menjelaskan. Sebagai gambaran, beberapa mata kuliah yang dipelajari di prodi manajemen adalah seperti pengantar bisnis, akuntansi keuangan dasar, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, akuntansi manajemen, ekonomi manajerial, sistem informasi manajemen, manajemen strategik, bisnis internasional, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, serta manajemen keuangan internasional. Nah, itu merupakan beberapa gambaran umum tentang mata kuliah yang dapat kita pelajari di prodi manajemen. Alasan memilih jurusan manajemen menurut saya sendiri di prodi manajemen. Nah, yaitu kenapa harus masuk jurusan manajemen? Jurusan manajemen sangat cocok untuk kita yang bercita-cita sebagai entrepreneur. Karena banyak ilmu yang bisa kita terapkan dalam mengembangkan bisnis. Tetapi jika kita lebih pengen berkarir di suatu perusahaan, tidak masalah juga, karena dalam jurusan ini kita mempelajari seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mata kuliah yang seperti akuntansi keuangan, pengantar bisnis. Tentunya ketika kita masuk atau bekerja di perusahaan lain, kita sudah sedikit mengetahui tentang dasar-dasar perusahaan, dasar-dasar peraturan, dasar-dasar sistem manajemen yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Jadi, kita bisa bekerja di perusahaan ataupun menjadi pengusaha sendiri. Inilah menurut saya kelebihan dari prodi manajemen. Jurusan manajemen membantu kita untuk meningkatkan skill berorganisasi. Dan prodi ini mempelajari cara mengelola suatu usaha dari sisi bahan baku hingga sumber daya manusia. Jadi bisa dikatakan dalam mata kuliah ini kita mempelajari satu paket lengkap yang sudah disusun di dalam satu jurusan, yaitu admin manajemen. Kita akan menjadi individu yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi, bertanggung jawab, mempunyai time management yang baik, dan berani mengambil resiko. Ya, karena ketika kita sudah belajar seperti manajemen resiko adalah salah satu mata kuliah yang diambil di manajemen, prodi manajemen, maka ketika kita berada di lapangan kerja, tentu kita akan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah. Nah, dan juga dalam dalam prodi manajemen ini ada 3 fokus atau peminatan yang bisa kita ambil ketika kita sudah memasuki semester 4 ke atas, yaitu satu, pemasaran. Peminatan ini atau peminatan di pemasaran akan membimbing kamu menguasai ilmu pemasaran, penjualan, kompetisi, dan konsumen. Kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana menyusun strategi, taktik, memahami brand atau merek tertentu, serta marketing value untuk berbagai jenis produk, baik jasa maupun barang. Yang selanjutnya yaitu keuangan. Mahasiswa atau kita, peminatan manajemen keuangan akan mempelajari teori keuangan, pengelolaan keuangan, investasi, serta resiko keuangan baik nasional maupun internasional. Dan yang selanjutnya yaitu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Fokus studi manajemen sumber daya manusia adalah fungsi sumber daya manusia dan pengelolaannya. Tujuannya agar dapat merancang konsep dan strategi sistem sumber daya manusia yang efektif dalam mencapai nilai-nilai dan target perusahaan. Nah,
dapat dikatakan ketika kita memasuki prodi manajemen, kita sudah bisa mempelajari keuangan, mempelajari ilmu-ilmu umum seperti ilmu manajemen, dan tentu kita sudah sedikit tahu tentang SDM atau sumber daya manusia. Jadi menurut saya lengkap. Kenapa alasan saya memilih manajemen? Nah, itu salah satu alasan saya karena di prodi manajemen ini kita mempelajari ilmu yang sangat banyak dan akan bermanfaat ketika kita sudah berada di lingkungan kerja. Inti dan penutup dari studi kasus ini adalah, terlepas dari itu semua, menurut saya memilih jurusan adalah murni dari diri sendiri. Jadi ketika kita menentukan pilihan, tentu kita sudah memiliki bayangan akan menjadi apa kita ke depan. Nah, jadi jika banyak peminat di prodi manajemen, mungkin karena memang banyak yang ingin menjadi entrepreneur dalam diri masyarakat Indonesia, termasuk saya. Jadi mungkin solusi selanjutnya menurut saya yaitu memberikan sosialisasi kepada calon mahasiswa tentang keunggulan prodi akuntansi dan ekonomi Islam, sehingga mahasiswa tertarik dan masuk di jurusan akuntansi dan juga ekonomi Islam, sehingga kuota bisa seimbang. Seperti ketika kita sedang ada di masa sudah ujian nasional di tingkat SMA, kita kan ada waktu senggang. Nah, itu bisa melakukan sosialisasi apa sih manfaat ketika kita masuk di prodi akuntansi dan apa sih manfaat ketika kita masuk di prodi ekonomi Islam. Nah, mungkin ketika melakukan sosialisasi di awal, maka mahasiswa, calon mahasiswa itu memiliki gambaran yang lebih luas tentang manfaat dan tujuan prodi-prodi yang ada dalam Fakultas Ekonomi Bisnis Unisri Jepara. Karena menurut saya, pengalaman saya pribadi, ketika kita sedang lulus, saat kita lulus dari SMA, ada sedikit kebingungan atau mungkin belum terlalu paham tentang dunia perkuliahan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mengambil jurusan ini karena memilih cari aman, atau ya ini adalah jurusan yang teraman dari yang lain, seperti itu. Dan di sini saya juga akan membahas tentang minusnya atau kurangnya jurusan manajemen menurut saya, yaitu jika prodi manajemen ini sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu ketika terjun di dunia kerja adalah kurangnya spesialisasi di satu bidang atau fungsi yang spesifik, sehingga semisal ingin melamar sebagai staf keuangan atau akuntansi, dipastikan akan mendapatkan persaingan dengan lulusan jurusan akuntansi. Jika ingin ke bidang IT, akan berhadapan dengan lulusan jurusan teknik informatika, sistem informasi atau ilmu komputer. Ingin ke bidang legal, akan bertemu dengan lulusan jurusan hukum dan seterusnya. Seperti yang saya bilang di awal, karena terlalu banyak materi yang sudah dipelajari di prodi manajemen ini, maka terkadang tidak jarang perusahaan juga mempertimbangkan hal ini. Kenapa? Karena ketika kita lulus akan ada banyak sumber daya manusia yang memiliki background yang sama, yaitu SM atau sarjana manajemen. Nah, ini akan menyulitkan kita dalam mencari pekerjaan di satu sisi, karena perusahaan tentu akan memilih orang atau calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan sudah mengetahui sedikit banyak tentang bidangnya. Seperti ketika ada yang melamar jadi akuntansi atau payroll atau akuntan, dia
HRD akan lebih mempertimbangkan seseorang yang lulus dari jurusan akuntansi seperti itu. Dan saran saya yang terakhir yaitu mungkin harus dibatasi kuotanya. Nah, kuota manajemen harus lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika manajemen kuotanya sedikit, maka mahasiswa akan berpindah ke prodi yang lain. Terlepas dari itu semua, semoga apapun prodi atau jurusan yang kita ambil dapat bermanfaat tentunya untuk kita sendiri, keluarga, dan Unisnu Jepara sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.